kesehatan selama di masa pandemi ini. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelumnya Ibu minta Vivian bikin doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Vivian. Baiklah, Ibu cek dulu kehadiran kita. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ada ya, hadir semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelumnya, atau pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang mengenal bentuk aljabar, ya? Nah, sekarang Rian, apa yang kamu tahu tentang bentuk aljabar? Bentuk aljabar ada 3, yaitu variabel, koefisien, konstanta. Ya, betul ya. Bentuk aljabar. Tadi teman-temanmu sudah mengingatkan kembali ya, tadi tentang koefisien itu apa, variabel itu apa, konstanta itu apa, dan suku sejenis itu apa sudah diingatkan kembali. Kita lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, yang Ibu bagikan pun sudah ada PowerPoint-nya, di layar pun sudah ada, silakan kalian lihat. Kita lanjut ya. Tadi menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian kita akan menyelesaikan masalah nyata mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, ya. Kita akan belajar tujuan ini, tujuan kita. Kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sambil Ibu memotivasi kalian, seringkali kita menjumpai yang namanya bentuk aljabar. Cuma bentuk aljabar itu tidak langsung ada tulisan seperti tadi, misalnya 2x tambah 1. Tidak. Tapi bentuk aljabar itu misalnya, kalau kamu biasanya beli 1 kilo gula 15.000 misalnya ya, misalnya. Lalu mamamu suruh kamu beli 5 kilo. Berarti harganya berapa sekarang? Awalnya 1 kilonya 15.000. Lalu mama di rumah suruh beli 5 kilo. Jadinya berapa? Ayo. Jadinya berapa? 5 kilo gula, kan? 1 kilonya harganya 15.000. Berapa? Ya, 75.000 ya. Nah, itu masuknya dalam bentuk aljabar. Kalau misalnya di toko ini harganya 15.000 sekilo, lalu di toko lain harganya 12.000 sekilo, jelas nanti ada perbedaannya. Nah, untuk itu nanti kita umpamakan dengan yang namanya variabel. Jadi bentuk aljabar itu selalu dekat dengan yang namanya koefisien, variabel, sama konstanta. Kemudian operasi bentuk aljabar juga akan kita jumpai lagi, bukan hanya di aljabarnya saja, tapi di persamaan linear 1 variabel, persamaan linear 2 variabel, kemudian di SMA nanti kalian belajar juga persamaan linear 3 variabel dan seterusnya, ya. Adapun tahapan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu akan menanyakan masalah seperti di PPT sekarang, PowerPoint sekarang. Yang kedua, kita akan bagi dalam kelompok, ya. Kita pakai kelompok yang kemarin, ya, yang sudah dibagi. Lalu kalian nanti Ibu akan bagikan LKPD, kalian kerjakan bersama kelompoknya. Nanti ada 2 kelompok yang presentasi, ada 2 kelompok yang menanggapi. Kemudian kalau sudah selesai presentasi dan menanggapinya, kalian akan kerjakan LKPD-nya, lalu kita akan simpulkan, kemudian kita akan kumpulkan LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan untuk tahapan pembelajaran kita hari ini? Nggak ada? Sudah jelas ya? Ya, kalau sudah jelas, kita langsung kepada orientasi masalahnya, ya. Sekarang kalian lihat di PPT kalian pun boleh kalian lihat, ya. Ini masalah pertama. Di sebuah meja terdapat 5 sendok, 5 piring, dan 5 gelas. Jadi kita anggap aja di depan kita ada meja, ya. Tapi maksudnya dianggapkan lagi ada 5 sendok, 5 piring, dengan 5 gelas. Sekarang si Budi mengambil 1 buah sendok, 1 buah piring. Ya, ingat ya. Budi ambil 1 buah sendok, 1 buah piring. Lalu si Ani datang, menaruh lagi di atas mejanya 2 buah piring dan 3 sendok dan 1 gelas, ya. Ini untuk masalah 1. Ingat ya.
Lalu Ibu lanjut ke masalah 2. Nah, masalah 2 itu kemarin waktu musim buah kita ketemu sama 3 buah ini, cempedak, mentawak dengan asam gandaria. Sebenarnya banyak Ibu ambil 3 ini, ya. Ani dan Sari pergi membeli buah. Ani membeli 5 buah cempedak, 6 buah mentawak, 2 kilo asam gandaria. Lalu si Sari membeli 4 buah cempedak, 7 buah mentawak, dan 1 kilo asam gandaria. Itu untuk masalah kedua kita, ya. Jadi nanti masalah 1 yang presentasi itu kelompok 1, masalah 2 nanti kelompok 2. Lalu kelompok 3 menanggapi kelompok 1, kelompok 4 menanggapi kelompok 2. Ingat ya. Jadi nanti nggak perlu lagi Ibu arahkan, langsung silakan presentasi, langsung kelompok 1 maju. Nah, kelompok 3 siap-siap menanggapi. Nanti sudah selesai kelompok 1 langsung maju kelompok 2. Lalu kelompok 4 ya menanggapi, ya. Nah, untuk masalah yang 2 tadi, ada yang ingin bertanya? Tidak ada pertanyaan? Ayo, apa yang kamu lihat? Di sebuah meja ada apa? Di meja terdapat 5 sendok, 5 piring, dan 5 gelas. Ya, benar ya. Itu yang pertama kita lihat untuk masalahnya. Lalu yang kedua, ya baiklah. Kemarin kan kita sudah buat kelompok. Sekarang kamu sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Sudah sesuai ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Isi kelompok, kalian kelompok berapa tadi? Lalu tulis nama kalian dan kelas kalian. Ditulis ya, tulis sendoknya ada berapa? Ya, baiklah, waktunya sudah habis untuk diskusi. Sekarang kita waktunya presentasi. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, Ibu ingatkan kembali. Kelompok 1 yang presentasi, kelompok 3 menanggapi, kelompok 2 presentasi, kelompok 4 yang menanggapi. Perhatikan, nanti kalian yang menanggapi. Bibi mengambil dari meja tersebut 1 sendok dan 1 piring. S tambah 1P tambah 5X. 3S tambah 1X sama dengan 4S tambah 3S tambah 4P tambah jumlah Bu Ani dan Sari adalah 5C tambah 6M tambah 2A. Bacakan dulu mulai ini dari Ani membeli tabelnya dulu. Ani membeli 5 cempedak, 6 mentawak, 2 kg asam garinda. Sementara Sari membeli 4 cempedak, 7 mentawak, dan 1 kg asam gandaria. ya. Misalkan buah cempedak itu adalah C, buah mentawak itu N, buah asam garinda. Ya, silakan, jangan malu-malu. Ada yang salah atau gimana? Ada yang salah ya. Sudah diskusi tadi, kalian akan kerjakan latihan yang bagian C, nomor 2C, tapi itu masing-masing. Jadi, sekarang silakan dulu kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti pertama. Nah, ada kesimpulannya juga kamu isikan. Jadi dari kegiatan itu apa yang dapat kamu simpulkan? Ya. Bagian C-nya. Berapa sisa uang Ani? Kan Ani tadi punya uang 200.000. Sekarang tadi uang yang dikeluarkan Ani tadi 124.000. Pertanyaannya pertama, apakah uang Ani cukup? Cukup enggak uangnya? Tinggal kamu tulis langsung. Iya. Tulis. Nah, nomor 2, berapa sisa uang Ani? Nah, berarti kamu apakan kalau dia mencari sisa? Ya, tuliskan. Ya. Nggak usah lama-lama ya, 5 menit cukup kan? Cukup 5 menit. Sebentar aja ngajakannya. Karena yang bagian B kan sudah, jadi bagian C itu kan tinggal melanjutkan. Uangnya. Bentuk aljabar dapat dijumlahkan apabila apa tadi? Ya, tulis. Ya.
sudah sama. Dapat dikurang. Kalian semua menyimpulkan dulu kan? Dari pembelajaran yang masalah pertama, masalah kedua kita akan simpulkan. Nah, siapa yang mau memberi kesimpulan? Silakan Dedi. Kesimpulannya adalah aljabar dapat digunakan apabila variabelnya sama dan begitu juga yang untuk variabel dapat digunakan apabila variabelnya sama. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu lanjut ke kita akan refleksi ya. Jadi Ibu akan bertanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Sedih? Senang? Atau bagaimana? Senang ya? Senang lihat apanya? Lihat gambarnya? Ya. Jadi kita belajar itu ya jelas harus senang supaya kita bisa menikmati pelajaran itu bagaimana. Sekarang kita akan mengingat lagi. Tadi kita sudah belajar apa, kan? Kita akan ulangi lagi. Ibu minta yang samping lihat nih. Siapa namanya? Ya? Ya. Nah, silakan kamu simpulkan lagi, ulang. Apa tadi yang disimpulkan? Ayo, ingat enggak? Operasi penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan apabila apa tadi? Variabelnya sama. Ya, variabelnya sama ya. Harus diingat ya. Jadi kalau kamu ketemu variabelnya tidak sama, berarti tadi harus diapakan? Kalau variabelnya tidak sama, kalian harus apakan? Ya, tidak dikerjakan atau tidak diisi. Atau boleh kamu tuliskan keterangannya bahwa variabelnya tidak sama. Harus ingat ya. Karena kalau kamu belajar tentang aljabar, itu bukan hanya kamu temukan di SMP saja, di kelas 7 saja, enggak. Di kelas 8 juga ada, di kelas 9 juga ada. Kemudian SMA nanti yang lebih banyaknya lagi. Ada namanya sistem persamaan linear, 3 variabel. Nanti variabelnya ada 3. Kalau kita lagi belajar 1 dulu. Kalau aljabar banyak sih dia variabelnya, tapi yang kalian ambilnya yang sederhana dulu. Nanti kalau di SMA itu sudah yang lebih susahnya lagi. Apalagi kalau kalian punya keinginan pengen kuliah. Nah, kuliah juga nanti kamu ketemu yang namanya aljabar. Ya, sama. Aljabar itu kan masuk di dalam matematika dasar. Jadi, matematika dasar maksudnya bukan kayak 1 tambah 1, bukan. Tapi maksudnya dia selalu ada. Dalam komputer, misalnya kamu ambil kuliah komputer. Di komputer pun ada belajar aljabar. Cuma nanti bentuknya ada yang berbeda-beda. Ya. Jadi, ingat ya yang kita pelajari hari ini, berarti operasi penjumlahan dan pengurangan bisa kita lakukan apabila variabelnya sama. Di pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang operasi perkalian bentuk aljabar. Jadi, silakan siapkan diri kalian baik-baik. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Ya, kalau sudah jelas semuanya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Ibu minta karena tadi yang mengawalinya Vivian, ya, dan mengakhirinya juga Vivian. Silakan Vivian. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Vivian ya. Jadi Ibu ucapkan banyak terima kasih. Pembelajaran kita sudah selesai. Kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Selamat pagi.